Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi. Kembali lagi bersama kami di adnanbiologi.com, tempat pembelajaran biologi yang kreatif, inovatif, dan tentunya selalu up to date. Nah, kali ini bersama Kak Umu, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Nah, selanjutnya, ternyata ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan sekitarnya pada suatu daerah tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Jadi ekologi itu ternyata berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Jadi ekologi itu mempelajari tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan fisik atau abiotik maupun antar organisme lain atau biotik. Nah, selanjutnya, ternyata istilah ekologi itu pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel, yaitu seorang ahli biologi ternama dari Jerman. Nah, selanjutnya komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, kemudian, Kak, apa sih itu komponen abiotik? Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati. Jadi, komponen abiotik ini sangat memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap jenis dan pola hidup komponen biotik dalam suatu satuan ekosistem. Nah, seperti pada gambar, ini merupakan contoh dari komponen abiotik berupa tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nah, selanjutnya, Kak, apa sih itu komponen biotik? Jadi, komponen biotik itu terdiri atas semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Di antara komponen biotik tersebut, terjadi saling interaksi dan akan berpengaruh terhadap penyebaran dan kepadatan jenis suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan kemudian akan menciptakan tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Nah, berikut ini terdapat tingkatan organisasi kehidupan pada ekologi, yang mana dimulai dari individu. Jadi, individu sejenis pada waktu dan tempat tertentu berkumpul membentuk sebuah populasi. Kemudian, kumpulan populasi ini akan berkumpul membentuk komunitas. Nah, elemen-elemen komunitas akan berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini akan berkumpul membentuk sebuah bioma. Nah, selanjutnya, menurut fungsinya, komponen biotik itu terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, selanjutnya, produsen. Produsen ini merupakan anggota makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, makhluk hidup yang termasuk dalam anggota produsen ini ditempati oleh tanaman berklorofil seperti pada gambar, yaitu berupa tumbuhan hijau, lumut, dan alga. Berikut konsumen. Konsumen ini merupakan anggota makhluk hidup yang bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga ia bergantung pada makhluk hidup lain, baik itu yang autotrof maupun heterotrof, seperti pada gambar, seperti harimau dan kambing. Kemudian selanjutnya, pengurai atau dekomposer. Ini merupakan anggota organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Contoh dari kelompok pengurai ini seperti pada gambar, yaitu berupa jamur dan bakteri pembusuk. Nah, hasil dari penguraian organisme ini akan kembali menjadi unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan memperlihatkan model ekosistem ini, yang mana di dalamnya terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi di sini kakak akan menunjukkan yang mana komponen biotik
dan komponen abiotik. Jadi komponen abiotik di sini terdiri dari batu, air, tanah, udara, dan tentunya sinar matahari. Kemudian komponen biotik di sini terbagi menjadi 3, yaitu produsen, yang mana di sini ditempati oleh padi, pohon, dan tanaman-tanaman hijau lainnya. Kemudian konsumen di sini ditempati oleh hewan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu hewan karnivora dan hewan herbivora. Di sini hewan herbivora di sini ditempati oleh ayam, bebek, dan kambing. Kemudian hewan karnivora di sini ditempati oleh macan dan serigala. Sedangkan pengurai di sini terdiri dari jamur dan bakteri pembusuk, yang mana di sini kita tidak dapat mengamati secara langsung. Nah adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biologi.